izin yang mulia, di sini saya akan membacakan surat dakwaan atau P29 perkara nomor registrasi PDS strip 01 garis miring BDL garis miring 02 garis miring 2024. Identitas terdakwa: nama lengkap Ayam, tempat lahir Lampung, umur garis miring tanggal lahir 23 garis miring 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan mahasiswa pendidikan SLTA. B. Penahanan dari penyidik tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024. Diperpanjang JPU tertanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024. Terus diperpanjang penuntut umum tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandar Lampung. C. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 21 WIB di kosan Bebek di Jalan Cendana nomor 1 Bandar Lampung yang masih masuk Pengadilan Negeri Bandar Lampung dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada Bebek, teman kos terdakwa, dengan perencanaan terlebih dahulu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa sudah lama menaruh rasa benci kepada korban karena kesuksesannya, sementara terdakwa mempunyai masalah ekonomi karena gaya hidup boros dan terlilit bayar kosan serta utang pinjol. Bahwa terdakwa sering menonton film Netflix dan kemudian terinspirasi untuk melakukan pembunuhan setelah menonton film-film nercos di Netflix. Terdapat kemudian mempunyai niat untuk membunuh korban, merampas hartanya dan menyembunyikan jasadnya. Bahwa untuk melaksanakan niat jahatnya, pada hari Rabu pagi tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 8 WIB, terdakwa menyiapkan pisau lipat di jok motor. Bahwa sore sekira pukul 17 WIB, terdakwa pergi ke kosan korban dengan menggunakan motor yang di bagasinya disimpan pisau oleh terdakwa. Bahwa terdakwa di kosan korban dan mengobrol sampai pukul 21 WIB dengan menggunakan motor yang di bagasinya disimpan pisau oleh terdakwa. Bahwa terdakwa di kosan korban mengobrol sampai pukul 21 WIB saat terdakwa pura-pura pamit akan pulang. Ketika korban dalam keadaan kondisi lengah, terdakwa menusuk tubuh korban secara tiba-tiba. Bahwa korban sempat melawan dengan cara menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa secara membabi buta menikam leher dan dada Bebek berulang kali sehingga akhirnya tumbang dan tewas. Bahwa setelah korban dipastikan meninggal, jasad kemudian terdakwa bungkus dengan plastik besar, dilapisi juga dengan spray kasur dan ditaburi pengawet serta pewangian agar jasad Bebek tidak mudah membusuk. Bahwa jasad korban ditemukan oleh keluarga korban di dalam kos korban setelah korban tidak ada kabar selama 2 minggu. Perbuatan terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana berupa pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandar Lampung, 6 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum. Tertanda Muhammad Junaidi Jailani. Berikut lanjut surat eksepsi nota keberatan nomor perkara PDM strip 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung, yang bertanda tangan di bawah ini: nama Muhammad Junaidi Jailani, pekerjaan advokat
Kantor Hukum Muhammad Junaidi Jailani SH dan Partners. Alamat kantor Wisma Jai lantai 1 Jalan Pulau Ambon, Sukarame, Bandar Lampung. Bertindak untuk dan atas nama serta sebagai penasihat hukum terdakwa. Nama lengkap Ayam. Tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001. Umur 23 tahun, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2024, dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM strip 45/2 Romawi /2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung. Tanggal disesuaikan dengan tanggal dakwaan pada sesi 3. Mohon izin Yang Mulia dengan alasan-alasan sebagai berikut. Dasar eksepsi 1 Romawi, keberatan formil. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum menyebutkan adanya perencanaan sebagaimana pasal 340 KUHP, namun uraian yang disajikan hanya berupa menyimpan pisau di motor oleh terdakwa bukan serta-merta dapat dipandang sebagai tindakan perencanaan pembunuhan. 2. Perencanaan dalam pasal 340 KUHP haruslah jelas mengandung unsur pertama. Terdakwa memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi, kedua, terdakwa mempunyai waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak. Ketiga, terdakwa melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang. 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menguraikan kapan, di mana, dan bagaimana kejadiannya, dan uraian isi dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap sesuai syarat formil dakwaan sebagaimana pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Surat dakwaan 4. Surat dakwaan kabur atau obscure libel. Dakwaan tidak cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan terdakwa yang mana termasuk perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP yang didakwakan oleh saudara jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dan bagaimana kesesuaian unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Ketidakjelasan ini karena saudara jaksa penuntut umum tidak tegas dan jelas menguraikan waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sehingga secara hukum dakwaan saudara JPU batal demi hukum atau null and void. 5. Identitas barang bukti tidak jelas. Dakwaan menyebut adanya barang bukti berupa pisau lipat, plastik besar, spray kasur, pengawet, dan pewangian. Namun perbuatan ini tidak diuraikan secara terpisah sebagai tindak pidana pembunuhan berencana merupakan motif akibat atau tindak pidana lain. 2 Romawi, keberatan material. A. Unsur perencanaan sesuai pasal 340 KUHP tidak terpenuhi. Strip. Berdasarkan uraian saudara jaksa penuntut umum, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dan diancam pasal 338 KUHP. Strip 2. Tidak terdapat fakta yang menunjukkan terdakwa mempunyai waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan, di mana memberi kesempatan bagi terdakwa untuk menimbang dan memikirkan kembali. Strip 3. Menyimpan pisau di motor bukan serta-merta dapat dipandang sebagai tindakan pidana pembunuhan berencana. B. Motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Strip. Jaksa penuntut umum mendalilkan terdakwa mempunyai rasa iri hati pada keberhasilan korban dan terdakwa terlilit bayar kosan dan pinjol tidak dapat membuktikan perencanaan pembunuhan. Strip 3. Strip.
Motif hanya menjelaskan latar belakang, sedangkan yang diperlukan dalam pasal 340 KUHP adalah adanya niat untuk menghilangkan nyawa yang timbul jauh sebelum pelaksanaan, adanya jeda waktu cooling down period antara niat dan pelaksanaan di mana dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan kembali adanya persiapan tertentu seperti alat, perencanaan teknis, atau pemilihan tempat, serta pelaksanaan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan emosi yang kuat. 3. Romawi permohonan. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM-45-2 Romawi _2024 Pengadilan Negeri Bandar Lampung batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat diterima. Tidak dapat diterima. Mohon maaf. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk memperbaiki atau menyusun kembali surat dakwaan yang jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Demikian eksepsi ini diajukan atas perhatian dan bijaksana Majelis Hakim yang terhormat. Kami ucapkan terima kasih. Bandar Lampung, 6 April 2024. Penasihat hukum terdakwa Muhammad Junaidi Jailani. Advokat pada kantor hukum Muhammad Junaidi SK Dr. Lanjut yang ketiga. Surat tuntutan mohon izin yang mulia. Kejaksaan Agung Bandar Lampung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, surat tuntutan nomor registrasi perkara PDM-45-2 Romawi _2024-PN.BDL. 1. Romawi, identitas terdakwa, nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. Alamat Jalan Melati nomor 45, Bandar Lampung. Agama Islam, kebangsaan Indonesia. 2. Romawi. Dakwaan bahwa terdakwa Ayam telah diduga dengan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM-45-2 Romawi _2024-PN Bandar Lampung dengan uraian. Dakwaan primer melanggar pasal 340 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain dapat diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Unsur utamanya adalah adanya kesengajaan dan perencanaan matang yang dilakukan sebelum tindakan pembunuhan. Dakwaan subsidiar melanggar pasal 338 KUHP yang menyatakan barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. 3. Romawi. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, terdakwa, alat bukti surat, barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Strip pertama, bahwa benar korban BB 19 tahun ditemukan meninggal dunia di luar kamar kosnya pada 2 Februari 2024 dengan luka tusukan di leher dan dada. Strip 2. Bahwa benar terdakwa Ayam 23 tahun adalah teman dekat korban yang terakhir kali terlihat bersama korban sebelum kejadian. Ketiga, bahwa benar terdakwa membawa pisau lipat yang sebelumnya telah disimpan di dalam jok sepeda motornya kemudian digunakan untuk menikam korban secara berulang. Strip 4. Bahwa benar setelah menusuk korban hingga meninggal dunia, terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa laptop, MacBook, dompet, dan ponsel. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati.
dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. 4 Romawi, analisis yuridis. 1. Pada unsur pasal 340 KUHP berupa terdakwa Ayam berdasarkan kronologi kejadian dan pembuktian ternyata terbukti secara meyakinkan. Terdakwa memiliki niat mensrea untuk menghilangkan nyawa korban yang telah terbentuk dalam suasana tenang dan melalui pertimbangan matang, yaitu adanya jeda waktu atau masa tenang antara niat dan perbuatan. Terdakwa melakukan perbuatan fisik dengan penusukan secara membabi buta yang ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban setelah melakukan persiapan dan dalam kondisi batin yang tenang, bukan karena emosi sesaat. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. 2. Unsur pasal 338 KUHP berupa terdakwa Ayam berdasarkan kronologi dan pembuktian ternyata terbukti dan meyakinkan. Terdakwa memiliki niat mensrea untuk menghilangkan nyawa korban dengan menusuk korban secara membabi buta berkali-kali. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yaitu korban bebek meninggal dunia. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan pada unsur 338 KUHP juga terpenuhi. Namun karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 5 Romawi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 1. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarga. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Tindakan terdakwa dilakukan dengan cara sadis dan di luar batas kemanusiaan. Perbuatan terdakwa terhadap korban berdampak terhadap masyarakat. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. 2. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya. Usia terdakwa masih muda dan masa depan masih panjang. 6 Romawi, tuntutan. Berdasarkan uraian di atas, jaksa penuntut umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk menjatuhkan putusan. A. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana. B. Menjatuhkan pidana pokok dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar spray pengawet dan pewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. Membebankan biaya perkara 100.000 kepada terdakwa. 7 Romawi, penutup. Demikian surat tuntutan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 25 Agustus 2024. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Muhammad Junaidi Jailani, SHMKN, Jaksa Madya, NIM 0518-143. Terima kasih Yang Mulia Hakim, yang terhormat. Begitulah.